Jadi kurang lebih isinya tuh kayak gini. Jadi aku harus kasih kakak berapa? Kata si NM-nya 15M. Terus kata si itu, ih udah cepet cus, video call kamu, video call dia, nangis, jangan lupa nangis, dengan suara botitanya. Jangan kalian itu menormalisasi perbuatan-perbuatan jahat ya. Kalau kemarin 2 hari kalian menggiring opini seolah-olah itu penyuapan, lihat apa yang sekarang beredar di Instagramnya Panda. Ini bukan kasus suap menyuap. Kalau kasus suap menyuap itu antara swasta dengan pejabat negara, itu suap menyuap, gitu Pak. Antara swasta dengan swasta itu tidak termasuk dalam konteks suap menyuap. Jadi nggak ada pidana terhadap swasta menyerahkan uang kepada swasta, itu adalah suap menyuap. Bukti-bukti yang menguatkan dugaan adanya sindikat mafia skincare mulanya memang terlihat samar. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya terlihat semakin nyata. Terbaru telah tersebar sederet potongan tangkapan layar yang digadang-gadang menguak habis modus operandi dari sindikat mafia skincare tersebut. Berdasarkan kabar yang berhembus, potongan-potongan tangkapan layar tersebut diduga berisi percakapan pribadi antara sosok Dr. O dengan salah satu korban aksi mereka. Dan tak kalah mengejutkannya, dalam potret tersebut ia terlihat secara terang-terangan mengarahkan korban ke tangan sosok yang diduga Nikita Mirzani, yang kemudian disebut meminta uang sebesar 15 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Sontak saja, tersebarnya potret-potret tersebut berhasil membuat heboh media sosial. Lantas, seperti apakah pihak-pihak yang aktif berkomentar dalam kasus ini menanggapi kejutan baru yang kini beredar? Gue mau ngelanjutin yang M yang gak berani lapor itu ya. Gue mau bilang sama lu jangan jadi pengecut. Kalau lu merasa dijolimi korban, ya lu harus berani ngomong. Masa teman-teman gue berjuang sendiri sih, gimana sih? Jadi kurang lebih isinya tuh kayak gini. Jadi aku harus kasih kakak berapa? Kata si NM-nya 15M. Terus kata si itu, ih udah cepet cus, video call kamu, video call dia, nangis, jangan lupa nangis, dengan suara botitanya. Nah, untuk pihak Polela, maksudnya gini loh Pak, ini kan sudah beredar di mana-mana nih. Nggak mungkin kan? Pasal turut serta. Yang nelfon bertiga, yang sama si M dia nyuruh, cepat kamu telepon. Pokoknya kamu ikutin aja, harus video call, nangis, cepat nangis. Kak, dia nggak mau Kak. 3M, aku kan punya cuma 3M. Yang lain kan hartaku aset doang. Ya kalau kayak gitu aku nggak tahu lah, nggak ikut-ikut lah katanya. Oh alah, 15M mintanya, kurasa dibagi lagi kan. Serem banget deh. Ini si Botita ini harus ditangkap beneran. Bener, tapi feeling gua ya 2-3 hari lah. Ya kan dia keluar nongol. Ya, pasti mereka akan menyelamatkan dirinya masing-masing gitu. Memang sangat bikin kita semua shock, termasuk gue. Sangat shock. Karena siapapun orangnya, kalau tindakannya itu menurut gua bisa merugikan orang lain ya, dan apalagi melanggar hukum yang ada di negara kita, itu tidak akan pernah gue dukung hal tersebut. Oke, tetapi chat yang beredar itu baru sepotong. Gue pengen lihat dari awal chatnya, pembicaranya seperti apa sampai akhir seperti apa. Dan apabila udah lengkap chat dari awal sampai akhir, gue pengen tahu para ahli-ahli menilai chat tersebut, apakah memang bisa langsung diputuskan, divonis bahwa itu adalah pemerasan atau tidak. Apabila divonis bersalah, ya sepatutnya memang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Dari kasus ini, semua pihak masyarakat itu harus berhati-hati dengan adanya pola-pola pemerasan. Kadang-kadang yang memeras itu bukan orang-orang yang kita tidak kenal, tapi dari orang-orang yang terkenal. Mereka melakukan pemerasan. Cara pemerasannya tentunya bukan dengan pemerasan kasar, dengan ancaman membunuh atau ancaman melukai, tapi dengan ancaman-ancaman halus. Misalnya ancaman, oh ya nanti nama baik produknya kami cemarkan,
nanti kemudian nama baik Anda juga jadi rusak. Kan begitu kan ancaman-ancaman secara halus. Itu termasuk ancaman-ancaman kejiwaan buat si korban. Diketahui potret tangkapan layar yang diduga berisi percakapan pribadi Dr. O pertama kali disebarluaskan oleh Arif Afanda selaku asisten dari Sheila Saukia melalui laman media sosial pribadinya, di mana ia pun menuliskan pula sebuah pesan menohok untuk Nikita Mirzani. Alhamdulillah, pada akhirnya kejahatan ini sudah terbongkar. Sampai kasus 15M sudah terkuak dengan sendirinya. Panda hadir untuk membasmi kejahatan yang sudah di luar nalar ini. Tinggal sekarang kita serahkan semua ke pihak berwajib. Tentunya sederet unggahan tersebut berhasil menggemparkan seisi jagat maya. Sampai-sampai Fitri Sahuteru pun ikut buka suara dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap aksi dugaan pemerasan tersebut. Sekalipun saya tahu ada sindikat pemerasan dan pernah mau dibacakan WA yang sekarang tersebar, saat itu nggak mau baca karena takut melihat isinya. Tulis Fitri Sahuteru. Sumpah demi apapun baru saya baca tadi dalam kemacetan jalan pulang ke rumah di unggahannya Arif Afanda. Yang terbesit, kok kalian sesadis itu? Ternyata selama ini saya mengenal monster. Tutupnya. Jadi kalian tuh harus pintar, netizen ini kan udah buka puasa ya. Jangan kalian itu menormalisasi perbuatan-perbuatan jahat ya. Kalau kemarin 2 hari kalian menggiring opini seolah-olah itu penyuapan. Lihat apa yang sekarang beredar di Instagramnya Panda. Aku ini bukannya nggak punya empati ya terhadap mereka-mereka ini. Tetapi kalau mereka didiamkan dan dibiarkan, ini akan menjadi contoh. Akan menjadi contoh yang onar aja, nggak usah kerja capek-capek, bikin framing aja di dunia maya seolah-olah kita ini orang yang paling ditakutin, seolah-olah kita ini paling berkuasa. Lalu buat apa ada kepolisian? Buat apa ada badan-badan yang berkompeten dibikin sama negara ini untuk mengatur negara kalau dunia maya ini dikuasai orang-orang seperti ini? Jadi ini bukan kasus suap menyuap. Kalau kasus suap menyuap itu antara swasta dengan pejabat negara, itu suap menyuap gitu Pak. Antara swasta dengan swasta itu tidak termasuk dalam konteks suap menyuap. Jadi nggak ada pidana terhadap swasta menyerahkan uang kepada swasta, itu adalah suap menyuap. Tapi dalam konteks pemerasan terpenuhilah unsurnya, karena diperas kan dia menyerahkan uang. Jadi yang menyerahkan uang nggak bisa kena pidana, dia termasuk korban gitu. Karena Nikita Mirzani kan bukan pejabat negara. Ini yang terjadi, aku kan sering bilang kalau keributan di dunia maya itu akan timbul kelompok pembela dan kelompok pembenci. Dari kemarin aku sudah warning, sudah ya, berhentilah main buzzer-buzzeran itu, berhenti. Ini kan sudah ditangani oleh pihak berwajib. Nah ini akibatnya, jadi orang-orang yang tidak puas dengan masalah keadilan ini akhirnya memblow up apa yang mereka punya dan apa yang mereka tahu. Coba ini di pihak-pihak kalian sekarang yang aku duga itu sindikat. Coba bagaimana udah begini, takut kan? Ya sudah, stop, yuk kita ciptakan dunia maya ini tenang ya, percayakan ke kepolisian. Sebentar lagi kejahatan kau bak binatang ya, binatang buas itu akan segera terungkap ya. Jadi akan runtuh kau sayang ya, akan runtuh kau sayang. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Aku diam selama ini padahal aku udah tahu semuanya, aku udah pegang semuanya, tapi aku tetap kekeh. Aku akan keluarkan bom nuklir ini di waktu yang tepat. Dan sekaranglah waktunya. Coba nih kalian simak ya. Kalau 2 hari terakhir kalian para fans, para buzzer itu tidak memojokkan Dr. Reza bahwa dia adalah menyuap, kata kalian ya, tentu tidak ada akan perlawanan-perlawanan dari kubu-kubu yang merasa dirugikan. Nah sekarang melek kan kalian setelah terblow up lagi satu WhatsApp antara Dr. O dengan siapa tuh, Melvin ya. Melek kan sekarang kalian, ini masih ada loh, masih ada chatting-chatting dengan korban-korban lain. Stop ya, stop, biarkan ini menjadi penyelidikan yang tidak didasarkan opini. Stop saling buzzer, kita serahkan masalah ini ke pihak berwajib.
Dokter O, ikuti saran aku, stop kalau memang kau menciptakan buzzer-buzzer di dunia maya. Ya, kalau masih mau dengar. Sementara itu, walaupun namanya kini habis diterpa cerca, Dr. Oki Pratama belum juga angkat bicara. Ya, ketika seisi dunia bak tidak kehabisan kata-kata, Dr. Oki justru terdiam 1000 bahasa. Namun, diam bukan berarti berpangku tangan dan menerima nasib saja. Pasalnya, Dr. Oki disebut-sebut telah menunjuk advokat Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya. Lantas, mungkinkah sebentar lagi Dr. Oki Pratama akan memberikan perlawanan? Aku cuma berdoa yang terbaik untuk semuanya, pihak-pihak yang memang betul-betul jujur, betul-betul melakukan semua demi kebaikan orang banyak, ya. Aku berdoa apabila orang yang jujur, yang hatinya betul-betul tulus untuk kebaikan orang banyak akan selamat. Kalau memang betul-betul baik ya, insya Allah akan selamat. Itu yang aku doakan. Dan apabila sebaliknya orang itu kelihatan baik tapi sebenarnya zolim, sebenarnya tidak baik, banyak merugikan begitu banyak orang, aku berharap bisa mendapatkan hukuman atau azab, nah, yang setimpal dengan perbuatannya. Cuma itu sih. Saya nggak suka, masa mewawancarai saya bukan ngomongin saya. Dr. O ini the real Markus. Jadi dia adalah biang kerok yang sebenarnya, yang menjadi penghubung, bahkan yang mendesak-desak dan bilang-bilang, udah nggak apa-apa, kasih aja, kalau sama dia jangan ini nanti bahaya dan lain sebagainya. Ini udah bukan perkara skincare lagi, ini perkaranya sindikat mafia Markus alias makelar kasus. Gua udah nonton, dengar dan lain sebagainya tentang bukti, ya, dan itu sudah diamankan di langit. Gue yakin pihak kepolisian memang punya cara untuk menahan seseorang atau menangkap seseorang. Siapapun orangnya, kalau udah gede-gede pastilah cari backingan, ya. Tapi ingat, backingan yang benar enggak ini ya tolil ya, karena mereka tidak akan mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk seorang penjahat. Terlepas dari sosok Dr. Oki dan dugaan keterlibatannya dalam kasus ini, pada tanggal 5 Maret 2025 kemarin, beberapa sahabat dekat Nikita Mirzani kedapatan datang memberikan dukungan ke rumah tahanan. Kunjungan tersebut tentu tidak lepas dari sindiran pedas yang dilontarkan Fitri Sahuteru tempo hari, di mana ia mendesak sederet sahabat Nikita untuk memberikan dukungan secara langsung dengan cara berkunjung ke rumah tahanan. Ya, dengan kunjungan tersebut, para sahabat Nikita seperti menanggapi langsung sindiran dari Fitri. Lantas, seperti apakah kunjungan mereka? Serta bagaimanakah pula kondisi Nikita Mirzani dan Mail saat ini? Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang, jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia, jangan menghilang. Ke sini juga Kak? Jenguk pertama kali. Pertama kali. Tapi ada rencana untuk jenguk lagi nggak Kak? Pasti ada ya. Pasti ada. Cuma ada tahu. Tapi terakhir kali jenguk kondisi cowok Niki mungkin seperti apa sih? Baik-baik aja kok. Sehat kok, alhamdulillah. Sih, gitu aja. Cuma inisiatif aja bawain pizza dan Tapi nggak ada gimana-gimana. Tapi kabarnya katanya Kak Niki kangen banget nih sama ketiga anaknya Kak. Ya pasti, Ya, pasti namanya lah. seorang ibu. Tapi kalian mungkin ngasih pengertian ke anak-anaknya Kak Niki. Niki gimana sih Kak? Apalagi kan itu ya apa namanya anak-anaknya kan tinggal sama Kak Niki nih. Gimana nih Kak? Ya, kasih Namanya masih pengertiannya. kecil ya, cuma Ya. kasih pengertian. Miminya lagi sekolah, Aminya lagi kerja. Kan mereka ngerti ya, Aminya sibuk kerja. Gitu aja. Nah, kemarin juga Bang Mail, baik-baik aja, happy ya, kita kasih wejangan ya, support, mental harus kuat, healthy juga harus sehat, ya kan, batin, ya pokoknya harus sehat jasmani dan rohani. Terus kita kayak kasih
renungan-renungan kayak tasbih, terus Al-Quran kecil, sajadah gitu loh. Dan kebetulan dia juga cerita teman-temannya juga di satu selnya baik-baik semua. Oh kan Niki, kan baik-baik aja, happy banget. Aku sama Kak Niki udah kayak best friend toyor-toyoran gitu. Kayak nggak ada masalah apa-apa gitu, kayak lagi di rumahnya Kak Niki malah. Gitu, iya. Kan baru kemarin waktu itu kan ketemu di Fairmont kan, kita ngobrol-ngobrol bareng, bercanda-bercanda, makan bareng. Tiba-tiba aku shock, aku yang nge-shock gitu, tapi dia nggak shock, biasa aja kali gitu. Ya anteng-anteng aja. Ya itu tadi saya tanya, jangan tinggalkan dia sendiri karena sejatinya kawan itu kan kita diuji dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita ya. Saya tidak melihat kegembiraan atau kebahagiaan pergaulan ya. Saya hanya melihat sekarang di saat kalian semua tahu melihat bagaimana ramainya pemberitaan tentang perbuatan Nikita terhadap diri saya, saat itu kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? Menariknya, Dr. Amira Farahnas alias Dokter Detektif kedapatan sedang berada di Polda Metro Jaya di waktu yang bersamaan. Berdasarkan pengakuannya, kehadiran dokter detektif di Polda Metro Jaya kemarin berkaitan dengan kemelut hukumnya dengan Sheila Saukia terkait dugaan penyebaran data pribadi. Namun, ketika disinggung perihal kunjungan kepada Nikita Mirzani, Doktif menolak memberikan pernyataan apa-apa. Ia berdalih jika dirinya tengah mengurangi intensitas berkomentar dan menyerahkan semuanya ke tangan hukum. Sontak saja, hal itu pun memantik tanda tanya. Apalagi selama ini Doktif tak pernah sekalipun kehabisan kata-kata. Lantas, apa yang sebenarnya membuat dokter detektif benar-benar enggan berkomentar? Ini Doktif nggak mau giringan-giringan opini ini kan luar biasa. Jadi lebih baik sekarang Doktif keep silent aja. Biarkan penegak hukum yang bekerja dengan maksimal. Ya, ini luar biasa soalnya giringannya sekarang menyerangnya luar biasa. Jadi lebih baik Doktif calming down aja biar penyidik penegak hukum bekerja maksimal, oke? Kau tuh sampah, tahu kau tuh sampah masyarakat yang merugikan masyarakat. Berdalih-dalih kau membela masyarakat, menolong masyarakat. Ih, muka kau aja yang keriput itu nggak bisa kau tolong, ya? Yang udah bau tanah itu nggak bisa kau tolong. Konon-konon kamu tolong masyarakat, ya? Masyarakat yang punya SDM rendah aja itu, yang mendengar celotehan kau, ya, yang nggak jelas itu, ya? Nggak bisa lagi sayang sekarang. Belakang kau kutangkap, depan kau kusambut. Tidak bisa kau lari lagi dariku. Cus, sekarang kau mau ngedabrus apa? Kupatahkan kau. Kupatahkan semua statement kau. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.